Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafikin Martorik dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Pengaturan bagi hasil perbankan syariah perspektif hukum perbankan. Di sini saya akan menjelaskan materinya. Itu yang pertama, sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan bentuk atau perjanjian yang dilakukan oleh manajer modal dengan investor untuk mendapatkan keuntungan. Di antara kedua belah pihak akan terjadi kontrak atau kerjasama dalam bisnis tersebut. Untuk mendapatkan laba atau keuntungan, dilakukan pembagian. Seperti halnya yang sudah kita ketahui, perbankan syariah tidak menerapkan bunga dikarenakan bunga merupakan bagian dari riba dan itu haram hukumnya. Jika diterapkan sebagai gantinya, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau bisa kita sebut dengan nisbah yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Mekanisme perhitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam ada dua. Yang pertama ada profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasionalnya untuk mendapatkan profit dari keuntungan bersih. Atau yang kedua ada revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional dan pendapatan kotornya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah persentase laba yang akan diperoleh salibul harta benda dan mudarib yang dipengaruhi dari konvensi antara keduanya. Apabila bisnis tidak tadi merugi, kerugiannya dari dampak risiko bisnis bukan dampak kelalaian mudarib, maka pembagian kerugiannya dan porsi kapital yang disetor antara masing-masing pihak lantaran semua kapital yang ditanam pada bisnis mudarib dan salibul harta benda. Oleh lantaran itu, di sini ada faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama ada faktor langsung. Poin yang pertama ada investment rate. Yang kedua ada jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian. Yang poin ketiga ada nisbah bagi hasil atau profit sharing ratio. Salah satu ciri pembiayaan mudarab adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian nisbah antara bank dan bank lainnya dan dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan atau 3 bulan dan 12 bulan. Yang kedua ada yang namanya faktor tidak langsung. Penentuan faktor yang poin pertama ada penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut dengan profit sharing. Sedangkan jika bagi hasil, biaya dan pendapat dan semua biaya ditanggung oleh bank dengan revenue sharing. Yang poin kedua ada yang namanya kebijakan accounting. Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan oleh bank. Namun bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.